Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran memiliki 5 sisi atau 5 aspek. Pertama, Al-Quran sebagai bacaan, qiraatan. Yang kedua, Al-Quran sebagai hafalan, hifdzan. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pemahaman, fahman. Yang keempat, Al-Quran sebagai tulisan, kitabatan. Yang kelima, Al-Quran sebagai pengamalan, khuluqan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kelimanya harus menjadi bagian yang ada dalam diri kita. Itulah cara kita mendekati Al-Quran, itulah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, bacaan. Bacaan kita harus baik, bacaan kita harus benar, makharijul hurufnya harus benar, fasahahnya harus benar, dan membacanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang dituntunkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in, serta ulama-ulama setelahnya. Belajarlah untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar agar sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran sebagai hifdzun, hafalan. Tentu kita wajib menghafal Al-Fatihah dengan baik dan benar, karena itu menjadi rukun sholat. Sholat kita nggak sah kalau kita nggak baca Al-Fatihah. Tetapi jangan sekedar hafal Al-Fatihah atau Al-Ikhlas atau Al-Falaq atau An-Nas. Tambahkan hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam memori kita. Allah telah memberi kita nikmat, memori, otak, pikiran, hati. Isi dengan meningkatnya hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh kita. Jangan sampai usia bertambah, waktu berlalu, tidak ada penambahan hafalan yang kita hafal dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah pemahaman. Setelah kita membaca dengan baik benar, setelah kita menghafalkan beberapa ayat dan surat bahkan, atau syukur-syukur bisa hafal 30 juz semuanya, kita tingkatkan pada pemahaman. Jangan sampai pemahaman kita statis. Al-Quran yang 6.000 lebih ayat itu satu persatu harus kita urai pemahamannya, sehingga pemahaman kita semakin bertambah. Syukur-syukur kita bisa memahami seluruh kandungan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Yang keempat, kitabatan atau tulisan. Jangan sampai hanya kita bisa membaca atau memahami atau menghafal. Gunakan tangan kita untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Karena apa? Karena di akhirat nanti tangan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa yang kita gunakan? Ketika tangan kita bisa menuliskan banyak hal, bisa menggoreskan banyak hal, bisa melakukan banyak hal, tapi sudahkah dan pernahkah tangan kita digunakan untuk sesering mungkin menuliskan ayat-ayat Allah? Gunakan. Dan yang kelima, tentu yang paling penting adalah pengamalan, khuluqan. Jadikan ayat-ayat Al-Quran seluruhnya adalah sikap hidup kita. Jadikanlah Al-Quran itu adalah akhlak kita, sebagaimana Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlaknya Rasul, Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasul tidak lain adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran bukan sekedar bacaan, bukan sekedar hafalan, bukan sekedar pemahaman, bukan sekedar tulisan, tapi Al-Quran benar-benar telah diwujudkan dalam akhlak keseharian kita semuanya. Mudah-mudahan kelima aspek Al-Quran ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita sehari-hari. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.